ketertarikan dalam industri musik sih. Sering dengerin lagu, nonton Broadway. Terus dari itu ya kayaknya aduh pengen jadi penyanyi nih. Kayak walaupun aku pas masih kecil, aku tuh cita-citanya tuh beda-beda. Mau jadi dokter gigi lah, mau jadi koki. Tapi pasti ujung-ujungnya aku pengen jadi penyanyi deh gitu. Jadi tapi baru dilakukan sekarang karena kan secara umur 17 sudah matang lah ya. Jadi ketertarikannya udah dari kecil tapi baru dilakukan sekarang. Oke, nah menarik kalau nanti teman-teman bisa cek di digital streaming platform atau di YouTube gitu ya, udah ada juga ya klipnya ya. Udah. Itu Lula itu kalau dari judul albumnya juga Curhat Lula. Ini menarik karena Lula nggak ngomongin yang muluk-muluk, nggak ngomongin yang jauh-jauh, tapi ngomongin yang kesehariannya. Termasuk soal nggak suka matematika, itu dekat dengan kita semua dan tentu dengan Lula yang masih berusia 17 tahun gitu. Nah, sebenarnya kalau dari lagu-lagu di album Curhat Lula ini, memang gimana sih pendekatan Lula menangkap, menyerap apa-apa yang akan ditulis ke dalam musik gitu? Ya dari genre musiknya, dari lirik-liriknya itu bisa dimasukkan dalam berbagai kategori sih. Karena ada yang ceritanya tentang mimpi-mimpi aku, ada juga yang ceritanya tentang diri aku sendiri, pengalaman aku. Jadi berbagai kategori. Nah, tapi ada ininya nggak sih? Ada pressure nggak sih gitu dalam menulis lagu? Terutama nginget tentu sang ayah penulis lagu yang luar biasa gitu. Terus kemudian kakak juga Meza Luna juga penulis lagu yang bagus juga gitu. Ada pressure nggak tuh Lula? No pressure sih, tapi aku jadikan kakakku sama papaku jadi inspirasi aku. Oke. Nah ini langsung yang kita geser ke Mas Bim. Mas, ini gimana nih waktu dengar pertama kali Lula ngungkapin kayaknya pengen bikin album terus terjun ke industri musik. Nah ini tapi mesti dicatat nih Mas, ini kalau di seni dinasti musik nggak apa-apa ya Mas? Gimana Mas? Dinasti apa aja asal bagus nggak apa-apa. Berkarya ya Mas, yang penting untuk kesenian ya. Gimana? Pertama tanya meminya itu gimana nih? Oke. Kalau begitu meminya lampu hijau udah manja. Dan iya, aku kan deket sih sama Lula ya. Jadi semua lirik-lirik dia tuh memang dari kecil diomongin sama dia. Kayak di lagu Lula ada apa namanya yang kalau meminya salah ngomong pasti dibenerin gimana? Yang baik-baik omongan Pesan itu doa. kami Bukan yang omongan itu doa. Itu dari mulu jadi contoh. Jadi maksudnya kalau kita salah ngomong dia selalu bilang apa omongan tuh doa gitu. Dan itu yang dijadiin lagu sama dia. Jadi emang apa aku dorong aja sih ngarahin dia untuk apa istilahnya curhat ya. Untuk keluar. Akhirnya keluar semua Curhatannya ya? Iya. Nah ini Mas Bim kan nggak menarik. nyangka juga karena anaknya pendiam di rumah gitu. Diem-diem nulis lagu berarti Mas? Tiba-tiba begitu mengeluarkan isi hati, wow. Oke. Mas, ini kan Mas Bim tentu udah merasakan asam garam lah di industri musik gitu kan, dan dua putrinya nih mengikuti jejak di sana. Sebenarnya pesan apa sih Mas yang disampaikan kepada Lula gitu ya untuk menapaki industri musik, apalagi nih pertama kali album debut, pesannya apa? Sebenarnya di lagunya aja udah ada ya lirik-liriknya, kayak makin kita terkenal berarti kita masih apa makin banyak haters. Jadi sebenarnya kan kita yang anak remaja nggak mau begini ntar dibeginiin gitu. Justru aku bilang loh nggak apa-apa kalau kamu disebelin orang berarti kamu terkenal gitu. Jadi nikmatin aja ya terus. Nah Lula sendiri gimana tuh? Udah mulai ada hal menarik nggak ketika pertama kali terjun ini? Mungkin pengalaman ternyata industri musik seperti ini ya, ada nggak hal-hal kayak gitu yang mulai Lula rasakan? Apa misalkan sambutan dari fans, ada yang mulai GM, atau mungkin ada yang proses kemarin pas rekaman, ternyata ada hal yang menarik gimana gitu? Ya rasanya kayak dream come true ya, soalnya kan aku emang dari kecil tuh udah mimpinya pengen jadi penyanyi gitu, dan sekarang udah terjadi, rasanya tuh seneng banget gitu. Ya aku ingat di kolam renang dulu umur 7 tahun apa dia ngeliat Spotify. Pak gimana sih caranya kalau aku bisa ada di situ kan? Oh, Dia remember that? Enggak. dari musik-musik ayah? Kan
punk rock, iya. Iya. Tapi aku pilih lagunya tuh yang lebih cocok sama untuk ngedance, soalnya aku juga suka dance. Oke. Dan secara lirik kalau kita perhatikan ya teman-teman di musiknya Lula ini sendiri banyak juga mencampurkan bahasa-bahasa Indonesia yang ringan dan cukup light lah ya untuk dicerna. Nah, aku pengen tahu juga apakah itu semua berdasarkan pengalaman pribadi atau ada juga yang mungkin curhatnya temen atau mungkin pengalaman-pengalaman yang menarik lainnya? Nggak semuanya dari kejadian nyata, ada juga yang aku kayak bikin aja spontan, karena aku emang suka bikin cerita-cerita gitu. Alur dari musik video aku juga bikin sendiri gitu. Ceritanya ini loh, hidup. Video klipnya itu tentang cewek yang halu untuk jadian sama cowok, tapi padahal itu cowoknya udah punya cewek lain gitu. Oh, bukan cegil tapi ya? Itu Halu. Oh, halo ya. itu pengalaman sendiri bukan? Bukan. Ini di kulit bapaknya nih. Yang sutradarain siapa tuh? Hah? Yang sutradarain siapa? Oh, ya tim apa sih? Siapa nih? Mungkin bisa diceritain sekalian nih. Enggak, dia direct sendiri jadi Oh. dia yang minta cerita ini dia bikin sendiri. Storyline-nya Tapi dibikin memang sendiri. ngambil Om Fajar Oh. Fajar Bustomi, timnya Oke. di diskusi dan dia yang direct sendiri. Oke, ini spesial banget ya berarti teman-teman ya di album debut dan debut sebagai director juga ya buat video klipnya sendiri ya. Oke, nah ini aku pengen Lula cerita sedikit. Aku udah punya tracklist dari album Curhat Lula. Mungkin ada 2 lagu yang pengen aku tahu dan teman-teman kayaknya bakal seru banget buat jadi artikel gitu ya proses kreatifnya lagu Diri Sendiri. Nah ini ceritanya gimana? Ini ceritanya tentang aku nggak tahu mau jadi apa, tapi yang penting aku bakal jadi diri sendiri gitu. Karena kan ada banyak nih ya. Sebenarnya ini ceritanya apa? Lagunya untuk para remaja yang masih nggak tahu nih di masa depan pengen jadi apa. Kayak, aduh aku jurusan kuliahnya mau apa ya? Nanti aku karirnya mau kemana ya? Nggak apa-apa, yang penting kamu jadi diri sendiri deh gitu. Oke. Nah kalau lagu Ghosting, lagu terakhir penutup. Lagu Ghosting cocok untuk para netizen yang di ghosting. Pengalaman pribadi kakak. Iya. Itu bikinnya lama nggak tuh yang lagu-lagu ini? Proses penulisan lagunya? Enggak sih ya. Berapa lama tuh? Tahun ini sih. Tahun ini? Semuanya. Kan kerjanya weekend. Oh, Kita oke. cuman ketemu Sabtu Minggu, bukan ketemu. Kita cuman kerja untuk musik ini cuma pas dia libur. Oh, oke. Jadi nggak mengganggu sekolahnya ya. Iya. Ini mungkin teman-teman tadi Mas Bim Bim sempat cerita kalau memang ini proses kolaborasinya menarik ya karena Mas Bim Bim juga ikut beberapa lagu ikut ya untuk menemani proses penulisannya ya. Aku produce ya, jadi yang produser yang nemenin dia untuk apa istilahnya, yang jagain lah untuk Oke. selera apa yang bagus yang mana, yang kurang yang apa. Tapi semua dibikin sama dia sendiri. Canggung nggak sih Lula kerjain sama ayah sendiri apalagi banyak lagu cinta nih kalau aku lihat nih. Kayak ditanya-tanya ini buat cowok yang mana atau gimana? Enggak lah, seru pasti.